Kalau dia rajin zikir, dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang ini kepada ketenangan nafs. Sejak ketemu ilmu zikir, ternyata zikir lebih nikmat daripada nonton YouTube. Kalau dia mampu mengkondisikan nafsnya, menjaga nafsnya, bisa mengenal Allah SWT, dia naik lagi, mulhamah. Mulhamah ini dicirikan, taatnya mut-mutan, maksiatnya pun mut-mutan. Ini lagi musim kajian nih, lagi ngaji, ustadznya membahas tentang sholat duha, akhirnya sebulan sholat duha terus, tapi nggak ada perbaikan rezeki. Kayaknya nggak bener nih kajian ustadz. Masa saya udah duha, rezekinya nggak lancar-lancar. Berarti dia salah niat. Maka dia diilhamkan lagi oleh nafsiyahnya. Itu nggak bener. Ditinggalkanlah. Itu mulhamah. Kalau dia rajin zikir, dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang ini kepada ketenangan nafs. Ketenangan nafs. Disebutlah an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah itu kalau dibuat persentase 51% sampai 99% dia sudah baik. Dia sudah zikrullah. Jadi dapat dipastikan kita rata-rata belum nyampe, Pak. Coba dihitung. Lamaan nonton YouTube atau zikir? Mana? YouTube ya? Gak apa-apa, Pak, juru-juru. Saya juga begitu kok. Cuma semenjak ketemu ilmu zikir, ternyata zikir lebih nikmat daripada nonton YouTube. Pak, ini perih. Lalu ada kebosanan. Coba Pak, nonton hari ini berita-berita tentang apa yang terjadi di luar. Panas. Benar gak? Betul-betul gak nyaman. Satu punya versi A, dia satu lagi punya versi B. Dua-duanya punya fakta yang kita bingung. Udahlah Pak, saran saya beberapa waktu ini jangan banyak nonton dulu deh. Jangan nonton berita dulu, udah banyakin zikir dulu, minta petunjuk ya Allah. Tolong selamatkan negeri ini. Itu aja doa kita. Khawatir nggak Pak? Harus khawatir. Untuk itu kita harus doa. Kalau di dalam hati kita ada sedikit rasa sayang kepada umat, mau siapapun mereka, kepada semua manusia, insya Allah sudah ada nur kekasih Allah dalam kalbu kita. Ya, untuk itu mari kita baca Al-Fatihah untuk kebaikan kemaslahatan negeri ini. Al-hazinniyah wali maslahati hadil ummah khasatan baladina Indonesia wali ahliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi barakatil Fatihah fadfa 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wa 'alif bainana wa baina qulubil mu'minin. Ya Allah, dengan berkah Fatihah, buka pintu rahmat-Mu ya Allah. Tutup pintu keburukan ya Allah. Islahkan, perbaiki, damaikan, tentramkan hati kami, hati sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru agak lega Pak. Dari tadi saya mikirin itu terus. Kepikiran, padahal kita nggak nonton berita banyak ya, cuma seliuran. Kepikiran terus. Jadi bikin saya gak fokus ngajar. Ya. Gak tahu, antum fokus gak dengerinnya? Insya Allah. Di dalam Al-Quran, selain an-nafs al-mutmainnah, maka identik an-nafs itu jelek. Maka disebut oleh Imam Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Kalau disebut an-nafs, ya, kita loncat bagian tengahnya, fahiya fi anfusiha
mazmumah. Pada dasarnya jiwa itu punya karakter yang mazmumah, yang buruk. Jadi jiwa kita ini kalau dibiarkan lepas, nggak perlu ada syaitan. Dia sudah jahat. Ketika Nabi Adam, Allah pilih jadi khalifah di bumi, apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa engkau memilih jiwa-jiwa yang ganas, yasfikud dam, menumpahkan darah. Dari dulu, mulai zaman Habil Qabil, itu terjadi. Yang kedua, yufsid, merusak di bumi. Bagi malaikat, bumi yang bagus itu, kalau bentuknya kayak hutan, Mbak, itu bagus. Kalau kita pindahkan pasir, gunung-gunung, batu, kita pindahin jadi gedung-gedung di Jakarta, bagi malaikat ini merusak. Bagi kita apa? Pembangunan, kemajuan. Beda nggak karakter kita sama malaikat? Baik, untung nggak malaikat, Pak, yang jadi khalifah di bumi. Kita ledekin ini kan malaikat marah nggak? Enggak, Pak. Malaikat nggak ada emosinya. Untung kita, Pak. Coba, kita nggak punya sayap. Malaikat punya sayap. Kalau bukan kita yang mentadbir bumi, maka tidak akan ada namanya mobil, motor, pesawat. Akhirnya kita bisa terbang bareng-bareng kan? Kalau malaikat kan terbangnya sendiri. Ya. Kalau mau numpang, numpangnya ke buruk. Dia numpang kan? Buruk. Nah, dalam hal ini, malaikat tidak melihat sisi yang lain dari Adam. Bahwa Nabi Adam tidak hanya nafsiyah, membunuh ataupun merusak. Dia ada sisi lain. Nah, inilah garis batasnya. Jasad, nafs. Kita garis batas. Ini disebut dengan manusia yang zahir. Disebut apa? Manusia yang zahir. Penghubung nafs dan akal dan jasad itu disebut dengan akal. Maka ada naik di atasnya, tembus. Ini disebut dengan manusia yang batin. Manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dan ini ada dua. Yang pertama disebut qalbu, yang kedua disebut ruh. Nah, di sini qalbu nggak dibahas di bagian ini, tapi dibahas di bagian lain. Dibahasnya ruh dan sir. Loh, sir di mana? Jadi kita ini kalau zikir, Bapak kalau zikir pakai lidah apa pakai kolbu? Dua-duanya, serius. Kita cek nih. Ya. Kalau sholat tadi pakai fisik, benar? Kolbunya ngikut nggak? Serius. Tadi khusyuk nggak? Kalau tidak ada keselarasan kolbu dengan apa yang dibaca, maka berarti sholatnya baru jasadiyah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholatnya baru jasadnya. Sama nggak dengan munafik? Dia sholat, pikirannya kemana-mana. Itu sholat jasadiyah. Sholat ini palsu, Pak. Sholat palsu. Kalau sholat nafsiyah, itu orang sholat kalau dia lagi butuh. Tapi kalau sholatnya kolbu, dia sudah sholatnya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dia sudah tahu, saya butuh ini. Saya butuh sholat. Maka orangnya minimal sholat dengan kolbunya. Apa karakter orang kalau sholat sudah dengan kolbu? Dari awal takbir sampai assalamualaikum, yang dominan nama Allah. 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 Udah gitu aja isinya, Allah Maha Besar. Allah, terus Allah yang terdalam dalam hatinya. Ini khusyuk level 1. Jadi bagi saya, antum faham apa yang dibaca, itu belum khusyuk. Itu namanya nerjemah. Kalau gitu orang Arab khusyuk semua dong. Ya, kita khusyuk semua dong. Ya. Ini samping saya ada Buya Asfi ya, masih muda.
Itu baca kitab Pak, nggak perlu lihat, ngerti nerjemahinnya. Santri-santri di pesantren bisa nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Dulu ada syekh dari Arab datang ke sekolah kita. Pulpennya jatuh. Dia ambil Pak pulpennya, ambil lagi. Khusyuk nggak tuh? Dia paham nggak yang dia baca? Dia paham yang dia baca. Tapi ternyata pemahamannya baru di akalnya, belum sampai ke kalbunya. Kalbu itu kalau sudah tersentuh nama Allah, maka ada beberapa efeknya. Pertama, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Ada Pak getar. Makanya orang mengatakan, murid-muridnya Imam Junaid, kalau Junaid sholat, kami mendengar gemuruh jantungnya. Kedengeran Pak. Tapi nggak selalu. Terjantungan lagi ya. Makanya ada orang kalau zikir, pingsan Pak. Kenapa dia pingsan? Karena jantungnya nggak beraturan. Nggak beraturan. Ya, saya dulu waktu umur 13-14 tahun sering pingsan kalau zikir. Tahu-tahu orang-orang udah nggak ada di masjid. Ya, apa yang kita baca? Kita cuma baca la ilaha illallah, bergoncang dalam ini, pingsan. Dan itu berbulan-bulan. Orang bilang saya, wah ini orang udah nggak beres nih gitu. Hampir aja dibilang gila kita Pak. Untung nggak jadi ya, untung waras lagi. Untung normal lagi, sampai kuat jantung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi jantungnya, sekarang badannya yang bergerak. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 23. Dibacakan ayat-ayat Allah, zikrullah taqsya'irru minhu. Bergetar. Ya. Bergetar karenanya, karena taqsya'irru ini bisa diartikan juga bergerak. Karena nama Allah, karena ayat-ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah, kulit juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang yang dia takut kepada Allah. Jadi tubuh jasadnya ikut bergetar. Pernah lihat ada orang main bola atau nonton bola, ketika bolanya mau gol, badannya ikut teriak. Mulut teriak, badannya ikut melonjak. Pernah lihat? Nah, kira-kira begitu Pak. Ketika kalimatullah ini dibaca oleh si fulan ini, dan dia tahu tekniknya diajarkan oleh gurunya yang bersanad kepada Rasulullah, lalu dia hunjamkan ke kalbunya. Di saat kalimah itu mau masuk ke dalam kalbu, terjadilah hentakan. Itu sebabnya kenapa sebagian orang-orang ahli zikir itu zikirnya dia sembari bergerak. Bukan dibuat-buat itu. Ya, kita aja yang bilang dia kesurupan. Beda Pak, kesurupan jin sama kemasukan kalimatullah itu beda. Yang ngeruqyah butuh diruqyah lagi tar. Jadi pernah kejadian orang zikir begini lagi asyik, diruqyah sama teman kita. Bingung dia, ya. Justru lebih tajam kalbunya orang ini daripada yang meruqyah. Yang meruqyah pakai suuzon, oh ini jin. Tidak akan pernah bersatu di dalam kalbu nama Allah dan jin. Gak pernah. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa syaitan itu minta izin kepada Allah. Ya Rabb, dia manggil Allah juga, ya Rabb. Jadi syaitan itu bertuhannya ke siapa? Allah juga. Izinkan aku masuk ke dalam jantungnya manusia, ke dalam kalbunya ke manusia, baik yang zahirnya jantung ataupun yang batinnya hati. Apa kata Allah? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi aku izinkan kamu masuk melewati jalur pembuluh darah. Itu sebabnya Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada pembuluh darah enggak? Makanya mata kita nakal, Pak. Benar enggak?
Iya, gitu aja Pak. Mata saya juga nakal kok. Lidah kita suka nyelekit nggak? Iya, karena di situ ada. Ya, telinga kita senang denger yang jorok-jorok nggak? Ngaku aja Pak, iya. Kalau ngelihat orang tengkar seneng nggak? Seneng. Tuh antum kan suka ngelihat beda berita, perang berita. Ya udah naik dikit. Kalau dulu perangnya perang fisik, adu ayam, sekarang adu orang, adu opini. Itu hobi. Nah, orang-orang yang jualan berita itu, mereka level pertengkarannya udah sampai di perang akliyah, bukan fisik lagi. Nafsiyahnya yang bermain itu. Dan mereka makan dari situ, Pak. Dari ngadu domba orang itu. Menyebar hoax. Menyebar opini-opini yang tidak sahih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, si kolbu ini puncaknya ketika dia bersatu kalimah itu dengan namanya. Jadi kalau nama Allah, kolbu itu dia nggak mau diisi dunia apa nggak mau. Dia nggak bisa diisi lawan jenis, nggak bisa diisi mobil, kekecilan mobil itu. Di kolbu kita kekecilan dia. Karena kolbu itu luasnya bukan main. Dia nggak bisa diisi rumah. Maka antum kalau beli rumah yang bagus, abis itu dia minta lagi. Siapa yang minta? Nafs. Sama kolbu ya, kolbu nggak puas. Bukan ini yang aku cari. Orang kalau sudah mencapai suatu gelar, dia nggak puas. Dia pengen gelar lagi, pengen gelar lagi. Begitulah terus. Kenapa? Kolbu kita terluas. Maka yang meminta-minta nanti nafs. Si kolbu kesepian. Kolbu yang tidak mendapatkan asupan asma Allah yang husna itu, nama Allah yang indah, maka kolbunya akan kekurangan gizi. Disinilah seseorang kalau tidak berzikir dengan kolbunya, dia tidak merasakan puncak. Yang ketiga, itmi'nanul qulub, ketenangan kolbu. Apa bedanya nafs mutmainnah dengan kolbu yang damai? Nafs yang tenang itu hanya dapat dicapai dengan kolbu yang berzikir. Jadi nggak, mohon maaf, kalau banyak orang tanya, Ustadz gimana cara menundukkan syahwat? Nggak ada doanya. Kan banyak orang, Ustadz kasih dong saya zikir menundukkan syahwat. Nggak ada. Nggak ada zikir menundukkan syahwat. Zikir-zikir itu bukan untuk nafs. Zikir itu untuk melawan syaitan di kolbu. Jadi kolbu kita setiap kali lepas dari zikrullah, maka belalainya syaitan masuk ke dalam. Berarti zikir hanya untuk melawan nafs, urus sendiri. Latih puasa, latih bangun malam, latih tidak banyak ngomong, latih sendiri. Jangan salahin syaitan kalau maksiat. Ya. Kalau kita berpikir yang jorok, itu bisikannya emang dari syaitan. Tapi nanti yang eksekutornya siapa? Nafs kita. Selalu itu. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau sudah paham nih, jadi ada diri yang disebut dirinya kolbu. Kolbu boleh diartikan sentralnya jiwa, sentralnya manusia. Sentralnya ini dia cuma diisi dengan nama Allah. Nama Allah, sifat Allah, nggak lebih. Dia nggak mau apa-apa. Itu sebabnya beberapa teman kita yang level kok pengenalannya ke dalam dirinya sudah level kolbu, lagi lapar, zikir hilang pak laparnya. Lagi sakit badannya, jasadnya, dia ajak zikir, langsung ringan. Ini Ustadz kita kan ahli Quran tuh, kalau sakit tuh baca Quran aja tuh pak. Karena kolbunya sudah nyaman dengan Al-Quran, langsung ringan. Coba Bapak rasakan, kita lagi sakit demam nih, yang kita baca apa? Gitu ya, benar nggak? Dalam ilmu huruf orang baca itu ada kaitannya dengan Allah. Itu sebabnya dalam tradisi ahli zikir ada zikir supaya nanti kalau antum kesakitan nggak perlu ngeluh lagi. Malu kepada Allah. Mending sebut nama Allah. Allah, udah gitu aja. Ini rahasia zikir
hu Allah atau Allah hu. Jadi ini nggak beda. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, huwa Allah ahad. Itu tinggal antum pretelin satu. Boleh zikir hu, boleh Allah, boleh ahad. Zikirnya Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Disebut ismul fard, berzikir dengan satu nama. Tapi ini dibantah kemudian oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dia katakan, ini kalimatnya belum sempurna. Apakah ada kalam yang lebih sempurna daripada nama Allah? Tidak ada. Maka orang cukup dengan zikir hu, Allah, ahad, itu sudah lengkap. Ya. Lalu, kalau dia terus mengasupi kolbunya terus. Kolbu hanya makanannya apa tadi? Nama Allah dan sifat Allah. Oke? Sudah nyambung? Kalau nafs tadi makanannya apa? Ya, kehendak, syahwat. Kalau badan ya makanannya nasi, air. Kalau kolbu makanannya zikrullah. Zikir yang mana? Bukan zikir lisan saja, tapi zikir lisan yang sudah tembus ke dalam kolbu. Tapi kolbu ini nanti, kalau kita berhenti di kolbu, ada satu diri kita lagi yang disebut di dalam kitab ini, ar-ruh. Ar-ruh, roh. Roh ini yang Nabi katakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ketika Jibril datang bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Islam, iman, sudah ada rukunnya. Ihsan apa rukunnya? Cuma satu. Engkau menyembah seakan memandangnya, atau merasa dipandangnya. Yang merasakan memandang Allah, yang merasakan dipandang Allah, itu bukan tubuh ini. Bukan juga nafs. Bukan juga qalb. Tapi yang merasakan siapa? Ruh. Ini yang disebut dengan ihsan. Hadis Imam Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Jadi ternyata Imam Muslim ini canggih sekali. Dia bukalah Kitabul Iman, bab iman dalam Sahih Bukhari, dengan ajaran Islam semuanya. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Puncaknya di ihsan itu. Nah, hari ini kita ngaji kebanyakan fokus di bab fikih. Fikih jatuhnya kemana? Hukum fikih jasad. Makanya hukum fikih membahas, boleh nggak Ustadz saya sholat setelah menyentuh istri? Sahkah sholat saya kalau sarung saya di bawah mata kaki? Ustadz, bolehkah saya motong jenggot? Ustadz, semua pertanyaannya apa? Bab jasad. Benar nggak? Antum harus naik ilmunya. Minimal ke nafs. Ustadz, jiwa saya kok merasa gelisah. Apa obatnya? Makanya anak-anak remaja sudah mulai banyak ngaji. Cuma saya ngaji ke ustadznya juga lagi gelisah. Belum menemukan jalan menuju kolbunya. Ya sama-sama galaulah berdua. Ya, galaulah semua. Bagaimana mungkin, ini saya dulu Pak, waktu kita buat training bersama teman-teman Korps Dai Muda, salah satu lembaga zakat terdekat kita di sini, itu buat latihan daurah dai. Saya telat nyampe, jadi nggak ada bus masuk ke Baduy. Akhirnya kita sewalah angkot. Kita tanya, Mas, kamu bisa nganter ke Baduy nggak? Oh bisa. Bener Pak, diantar beneran. Udah nyampe, itu udah malam, udah jam 7. Ternyata sinyal udah habis. Handphone pun sudah nggak bisa hidup. Ya, baterainya habis. Teman saya masih bisa buat GPS-nya. Dia bilang, Mas, ini kok tambah menjauh? Tadi 1 kilo, sekarang udah jadi 10 kilo.
Jadi kita nggak jauh Pak, nggak jelas. Udah naik gunung, turun gunung, udah 7 gunung tuh kita naikin turun sampai dorong berapa kali. Angkotnya kan mati-mati hidup. Hujan lagi, Masya Allah. Saya mikir, ini kali ya nasib para guru-guru yang mengajak kepada Allah, tapi dia tidak tahu jalan menuju Allah. Tersiksalah muridnya dengan wirid-wirid yang membuat dia tidak sampai kepada Allah. Tersiksalah muridnya dengan zikir-zikir yang membuat dia lelah, nggak bisa mengobati dirinya. Kayak gitu ya, kayak sopir angkot nggak ngerti jalan. Ketika nyampe, ya itu jadi bahan daurah. Ya. Bahwa kalau kita mau jadi dai, mau jadi penunjuk jalan menuju sesuatu, harus ngerti dulu jalannya. Harus menempuh dulu jalan itu sendiri. Kalau kita sudah menempuh sendiri, apapun kejadian nanti murid, ya kemana-mana, kita tahu, oh kamu lagi di sana, cepat kembali. Itu kelebihan orang yang berguru, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguru, punya guru, gurunya terus. Jadi bukan bersanad ke Nabi itu, kita langsung baca Sahih Bukhari. Putus sanad antum. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis, dia berangkat dari Uzbek ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Masa kita langsung ke Imam Bukhari? Bukhari wafat tahun berapa? 256, kita 1443 ya? Udah berapa jaraknya? Terus antum bilang, langsung saja ke Bukhari. Kalau Imam Bukhari hari ini hidup, kita akan dihardik sama beliau dan dikatakan, ente dajjal, ente pembohong, ente bukan murid aneh. Kira-kira begitu kata beliau. Ya? Harus cari guru yang bisa menghubungkan kita kepada mereka. Dan itu wajib hukumnya. Saya mau tanya, kalau jasad kita sakit, wajib nggak datang ke dokter? Serius, ini wajib. Beneran? Wajib nggak? Wajib nggak? Kalau antum ada persoalan kedokteran, nanyanya ke ustadz atau nanyanya ke dokter? Ini kan ustadz sering jadi tumbal. Antum sakit badan tapi kita yang dimintain doa. Ustadz, kasih doa dong. Ya bisa sih ngasih doa doang. Sembuhnya di tangan Allah. Ada sih orang sembuh tergantung yakinnya. Kalau penyakitnya masih bisa dibenerin. Lewat doa. Kan ada penyakit yang nggak bisa pakai doa. Ini diakui sendiri oleh dokter herbalis di zamannya. Dokter syar'i di zamannya. Syekh Ibnu Qayyim. Beliau kan seorang ulama plus dokter. Punya kitab judulnya At-Tibbun Nabawi. Apa kata beliau? Ini herbal, namanya Habatus Sauda. Dia bisa mengobati penyakit A, tapi nggak bisa mengobati penyakit B. Apakah Ibnu Qayyim ketika berkata begitu, dia melanggar kalam Nabi? Nabi mengatakan, Habatus Sauda syifa min kulli da'in. Obat segala penyakit. Apakah dia melanggar Nabi? Enggak. Yang dimaksud Nabi penyakit yang berkaitan dengan potensi yang ada di Habatus Sauda. Ada ilmunya Pak di sana. Baik. Jadi kalau kita sakit fisik, kita datang ke dokter fisik. Sakit nafs, datang ke psikolog. Ya, kalau nafs yang masalah datangnya siapa? Psikolog atau ustadz yang jago ahli jiwa. Nah, yang bisa disebut ustadz ahli galau. Itu bisa tuh jadi referensi. Cuma psikolog dan ustadz ini sama. Bedanya psikolog dia udah punya patron sendiri. Kaidah sendiri. Kalau si ustadz dia punya dalil-dalil untuk menghibur kita. Biar nafsnya lega dikit deh. Tapi itu tidak permanen. Yang permanen kalau punya guru kolbu. Mursyid qalbiyah. Mursyid yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum sekarang cari guru yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah. Itu yang dicari Pak. Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kolbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi. Wali-wali Allah yang kabir. Nah, inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah,
merasa dipandang Allah atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kolbu. Mau dia mursyid, mau dia kiai, mau dia siapapun. Kalau belum merasakan ini, tahu diri aja ya. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu kualitas diri kita. Gak usah belagu-belagu kita ini kiai, ustadz, orang suci, jago tahajud, banyak zikir pagi sore. Gak ngaruh Pak. Ya,